Waduh, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, gue seneng banget bisa record dan rekam lagi episode baru untuk Mango di edisi terbaru pada hari ini juga. Dan di episode ke-25 ini, gue udah ditemenin bareng, bisa gue bilang, orang yang sudah gue kenal cukup lama juga. Dan salah satu mutual Twitter lama gue juga. Dan dia namanya Syafana Adira. Hai, Dira, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kayak sekarang kamu lagi sibuk apa nih? Ya, ya orang karantin lagi sibuk karantin. Oh, lagi sibuk kuliah aja kah? Atau gimana? Atau ada Iya, kerjaan iya. baru gitu? Oh, lagi sibuk kuliah. I see. Dan seneng banget sih sebetulnya gue bisa collab sama Dira. Sebetulnya karena gue sama Dira udah beberapa kali ngobrol juga, baik di WhatsApp maupun di telepon WhatsApp juga tentang ini, dan pada suatu hari kenapa gue ajakin Dira collab, kenapa gue ngajakin Dira collab, malah kebalik lagi itu, karena saudari Dira ini menelpon chat saya, terus habis itu dia bilang, Kak Di, ayo kita ngobrol ini yuk, aku mau ngomongin tentang ini nih, terus habis itu pas gue tahu Dira mau ngomong ini, sekalian aja gue mikir kayak ini seru deh kalau misalnya ini Dira gue ajak collab di YouTube dan ngobrol tentang ini, ya nggak sih? Dan yang akan gue ngobrolin sama Dira ini adalah stigma sebetulnya. Stigma. Kenapa stigma? Dan karena jadi latar belakangnya adalah Dira ini sering dapat stigma ini gitu loh, dan itu buat dia itu nggak nyaman gitu, dan sebetulnya relate juga ke gue yang beberapa kali dapat stigma tertentu dan akhirnya bikin gue gak nyaman, dan akhirnya hari ini gue kayak pengen tanda kutip pengen ngorek gitu loh, stigma apa sih yang Dira dapat dan kenapa sih dia sebegitunya dengan stigma itu. Dan oh iya, langsung ke pertanyaan pertama deh yang pengen aku tanya tuh, emang stigma apa sih yang kamu dapat Dira sehingga kamu tuh kayak, ih, ini kenapa sih dengan stigma ini gitu. Oke, selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga. Em, Stigma sebenarnya banyak sih, beberapa stigma yang aku dapat. Like, banyak, tapi salah satunya yang lagi in saat ini banget itu pas pada saat kasus hutan Papua. I share apa yang menurutku bisa aku share, apa yang menurutku bisa aku lakuin, apa yang menurutku bisa sekiranya ngasih aware lah ke orang-orang yang memang ada di circle aku. Uh, aku nge-share tentang ini hutan Papua nih lagi kayak gini nih keadaannya, kayak gini kita harus begini dan sebagainya. Terus muncul stigma baru. Udahlah, lo diem aja lah, udah nggak usah ngapa-ngapain. Lagian emang kalau misalnya lo ngomong segitu banyaknya, si hutan itu akan kembali tumbuh gitu kan? Enggak, dir, lo it's not about that. Iya. Poinnya bukan gitu nggak sih? Iya. Terus. Iya, ya udah, maksudnya kan nggak mungkin tiba-tiba gue ujuk-ujuk, apalagi terutama saat pandemi ya, kayak ujuk-ujuk kayak, wah nih lagi butuh banget nih bantuan Oh kita, iya, bantuan ngerti. gue, terutama untuk gue pribadi. Terus gue mesen tiket ke Papua, bawa-bawa bibit-bibit untuk ditumbuhin kembali, itu kan nggak mungkin gitu. Yang sangat amat mungkin dan sangat bisa gue lakukan adalah nge-share menggunakan sosial media yang gue punya. I see. Iya. Jadi tuh kamu kalau bisa aku dapat tarik ini, kamu tuh punya dapat beberapa stigma yang istilahnya yang bikin kamu annoyed gitu kan. Tapi yang ini nih bikin kamu kesel karena kamu tuh sebetulnya cuman apa namanya berusaha nge-share, coba berpendapat. Oh kalau misalnya ini tuh
jangan kayak gini loh, ini salah, tapi malah dianggap sama orang, ah udahlah nggak usah ikut campur banget, ya kan? Lu tuh nggak capable untuk ngurusin gini, ya nggak sih maksudnya? Iya, sebenarnya kalau dianya sendiri ngasih stigma, it's okay lah. Tapi kalau dia sampai mempengaruhi orang awam yang sekiranya dia mungkin terbujuk nih sama gue, bahasanya kayak mungkin dia melek gitu sama sama gue. Oh, hutan ini sedang kayak gini ya. Jadi gue ngapain ya tadi ya ngeliat link atau sekecil dia nge-search aja deh. Apa sih yang terjadi di hutan ini? I Tapi dia see, nggak ya. jadi karena orang ini ngomong Adira mah Adira mah emang ngomongnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kayak gini, kalau misalnya oke deh lu nge-share ngikutin Adira, emang lu bisa apa? Gue takutnya mempengaruhi dan jadinya malah besar kan dari kecil, dari mulut ke mulut, the power of mouth gitu. Oh, ya, I see. Dan ujung-ujungnya akhirnya kamu jadi kesel itu tuh karena kamu takut, bukan kamu takut, kamu khawatir akan dampak yang terjadi karena stigma itu, ya nggak sih? Kalau dampak yang terjadi lebih sebenarnya lebih takut kayak ini kan aku nge-share aware, ada orang yang ke aware, ada orang yang baru bahasanya itu kayak dia melek gitu, kayak dia pada saat dia ingin mulai mencari, dia mulai terpengaruh sama apa yang gue tulis atau apa artikel yang aku share, si orang-orang yang pada awalnya dari awalnya emang udah ngasih stigma ke gue ini, dia nyebar itu yang gue takutin tuh dia jadi nggak jadi untuk nge-share lagi, sehingga circle gue sama circle dia udah pasti beda lah, nggak ketiplok semuanya gitu sama. Dengan harapan kalau gue nge-share, dia bisa nge-share di mesosnya pribadi, jadi circle dia juga kena, nanti circle dia kena, jadi you know lah kayak jadi malah berantai, jadi everyone knows. Tapi itu kemungkinan tidak akan terjadi ya karena si orang ini dengerin stigma si kelompok ini yang duluan gitu loh. Gue takutnya itu sih. Iya. Kayak aku to be honest speechless sih karena untuk mengetahui itu, karena apa salahnya ya kan untuk berpendapat dan tiba-tiba kita di apa namanya ya, mendapat hajaran stigma yang kayak lu nggak usah ikut campur deh urusan kayak gini. Ini kan urusan yang bukan lo banget gitu loh. Ngapain lu sih harus ini? Padahal semua orang tuh punya hak nggak sih untuk kayak menyuarakan pendapatnya. Semua orang punya hak untuk berpendapat. Oh ini nih kayak harusnya nggak kayak gini dong. Ini harusnya harus kita bantu, ya nggak sih? Yes. Iya. Dan uh, aku jadi kayak penasaran gitu. Kamu dampak yang paling kerasa deh ke kamu tuh setelah dapat stigma itu tuh secara pribadi ya, apa yang akhirnya kamu rasakan gitu loh? Apa kamu kesel atau gimana gitu? Apakah kamu berniat untuk membalas balik atau gimana gitu? Membalas balik enggak ya. Enggak, oke. Tapi Dampak yang paling tapi kamu kerasa gitu? dampak berasa kayak ketika ingin ngepost sesuatu mulai ada pikiran kayak ini orang takut, ini orang nanti kalau ngeliat salah paham nggak ya? Ini orang kalau ngeliat nanti akan gimana lagi nggak ya? Jadi gue ngepost, gue takut orang ini salah paham lalu dia nyebar luasin, takutnya seperti itu sih. Tapi jadi ribet gitu. That's why I didn't use ya you know lah. That's why I didn't use ya you know. Oke, iya. That thing, that social media thing. Sebisa mungkin dikurangin, sebisa mungkin sosial media hanya untuk orang-orang yang terdekat, sangat dekat. Karena untuk menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi dampaknya itu justru keras banget sampai kamu harus istilahnya menepi gitu, ya nggak sih? Tidak menggunakan sosial media untuk yang seperti biasanya gitu, untuk berjumpa dengan orang-orang umum. Jadi dampaknya tuh kayak kamu ngelimit gitu, ya nggak sih? Ngelimit orang-orang yang kira-kira bisa
dapat tanda kutip akses dari kamu, ya nggak sih, gara-gara stigma itu? Um, um, bukan menepi ya, maksudnya Apa sosial membatasi doang atau gimana? sebatas membatasi aja sih. Oh, sebatas membatasi aja, I see. Terus habis itu kamu kan ini ya kan apa namanya, sering dapat stigma ini ya kan, dimana kamu dibilang, oh nggak usah ikut campur lah, atau kamu nggak usah apa sih, nggak usah terlalu deep banget lah untuk urusan ini, padahal lo juga orang awam. Nah, pertanyaanku tuh, apakah kamu kapok untuk ngelakuin itu, apa tetap enggak, gue harus tetap ngelakuin ini ke depannya gitu, dengan isu yang berbeda gitu? Saya tidak peduli ya. Saya Iya, iya, I iya, iya. just, I just don't care karena kan mereka bilang lo bukan di situ. Lo nggak usah ngomong kayak gitu, lo bukan di situ. Ya, that's why, karena gue nggak di situ. Kalau gue di situ, gue nggak akan nge-share segitu getolnya, karena gue akan terjun langsung, gue akan ngebantu langsung. I will talk to every person yang ada di sana, kayak, ya yang butuh curhat, sini gitu, kayak. Iya, iya, I iya. will do langsung tanpa harus di sosial media. Kenapa gue di sosial media? Ya karena I can do that. Kenapa? Ya karena gue bukan orang dari sana. Tapi gitu kayak. Jadi gue melakukan apa yang gue bisa. I see. Iya, iya, iya. Kayak maksudnya tuh kayak bagus sih sebetulnya sih untuk tidak kapok ya kan. Karena aku mikir gini, aku jadi relate ke diri aku gitu ya kan. Kayak aku tuh setiap punya keresahan tuh aku akan upload ini. Misal aku akan buat episode di YouTube, atau enggak simply aku bakal tweet apa yang aku rasakan gitu ya kan. Nggak ada yang bisa ngelarang juga, ya nggak sih? Karena itu kan kebebasan berpendapat juga, ya nggak sih? It's the Benar. matter of freedom of speech, I guess ya kan. Ya walaupun yang aku rasa juga yang kamu share itu juga itu berguna gitu loh. Bukan sesuatu yang sampah dan sebagainya gitu ya kan, yang tidak pantas untuk dikonsumsi. Jadi kenapa malah orang lain yang ribet, ya nggak sih? Yes. Dan sebenarnya juga kalau ibaratnya lo mau nge-share sampah, ya share aja. I mean, sosial media itu kan punya lo, bukan punya Insafi, bukan punya sebuah lembaga atau apa, itu punya lo. Yang salah itu orang yang follow, tapi dia ngatain mulu, tapi dia follow, tapi dia nggak bisa nerima apa yang ada di dalam sosial media kita. Yes. As simple as pencet tombol unfollow just. Iya, Gitu. atau enggak simply ignore aja nggak sih kalau misalnya ini. Iya, kalau misalnya aku setuju banget sama poin kamu yang bilang tuh kayak kalau misalnya emang kita nggak setuju, ya udah ignore aja gitu. Ya udah atau enggak unfollow ya tadi. Habis itu kenapa harus dihujat gitu, maksudku kayak nggak perlu gitu untuk dihujat gitu ya sih. Kalau mau kritik ya oke, boleh ya kan sih. Tapi kalau dihujat kayak nggak banget, ya nggak sih? Yes, kayak gini. Gue pribadi tuh gue mikir gue punya tugas kampus, gue punya tugas gue sebagai anak di keluarga, gue punya tugas gue sebagai warga negara di negara Indonesia, gue punya tugas gue sebagai hamba Allah di agama. Terus ini banyak loh tugasnya nih, per satu bab istilahnya ini banyak loh. Kok lu sempetnya gitu? Iya. Kayak sempat banget ya ngomentar negatif ke hidup orang gitu, ya nggak sih? Sempet. Maksudnya, ya, to be honest, gue juga pernah kayak, tapi nggak gue ngomong, maksudnya just keep it to myself kayak, oh orangnya kayak gini, ya udah, just keep it to myself. As simple as that ya sih. Kalau misalnya istilahnya kita cukup tahu aja gitu, oh nih orang ini kayak gini gitu loh. Berarti kalau misalnya untuk apa-apa, gue nggak mau gue nggak mau berurusan sama orang ini gitu, ya nggak sih? Kayak disimpan aja gitu, ya nggak sih? Nggak usah kayak disebarin,
misalnya nih aku nih, si Dira ini nih ngaco nih, aku nge-tweet misalnya, si Dira ngaco nih, masa gini 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 gini, gak usah perlu kayak gitu-gitu banget nggak sih? Atau enggak kayak gak Iya, usah perlu dihujat ya nggak sih? Kalau misalnya emang nggak setuju, kayak setiap orang pasti beda-beda ya, yes, kasih. yes. Kayak aku sama kamu mungkin sama pendapatnya tentang ini, tapi di beberapa hal bisa aja kita berbeda ya nggak sih? And it's okay. It's Iya, and it's totally okay. okay. Iya, and it's okay. Correct, and it's okay gitu. Dan akhirnya nih dengan segala stigma yang kamu dapat ya nggak sih, terus abis itu dengan segala komentar yang wadidaw gitu yang si tanda kutip yang kamu dapat, your message, pesan kamu untuk orang-orang yang suka kayak gitu tuh, yang suka ngasih stigma negatif dan suka nyinyir-nyinyir dan sebagainya, itu gimana sih? Eh, Apa yang Oke, ingin kamu gue mau sampaikan nanya, gitu? gue mau nanya dulu ke kalian yang suka stigma negatif, like itu kan kalian punya agama, kalian punya Wow. punya keluarga negaraan, kalian Hmm. punya keluarga dong, kalian Mm-mm. punya teman, Mm-mm. kalian punya kewajiban-kewajiban lain. Apakah tidak dikerjakan dulu, baru setelah itu Anda kalau punya waktu luang dan saya yakin nggak akan punya, ya ya udah gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. just stigma kalau kalian ngomong stigma, maksudnya Mm. ngomongin orang Mm-mm. nggak ngejamin orang itu nggak ngomongin lo juga. Dan Iya, iya, iya. kalau kalian udah ngomongin orang, itu nggak nggak pernah ada orang ngomongin orang dianggap ih keren banget, gila lo ngomongin orang itu kayak cerdas banget, kayak lo kayaknya lo banyak pahala deh, kayaknya lo baik banget karena ngomongin orang. Nggak ada orang kayak gitu. Hmm. Adanya ketika lo ngomongin orang, kalau lo ketemu batunya, orang itu akan diem aja terus kayak, oh nih orang kayak gini, oh nih orang suka ngomongin orang, oh Mm-mm. ya udah lain kali kalau gue main sama dia gue Mm. diem aja deh. Itu Gak ada kayak lu. gak ada gak ada gak Mm. ada manfaatnya kan. Mm-mm. Jadi mendingan ada sholat 5 waktu ya, terus kalau 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 bagi yang beragama Islam ya, maksudnya kalau Iya. yang beragama lain beribadahlah gitu, Iya. tingkatkan keimanan, Iya. terus terus eh, coba berpikir dua sisi, like kalau lo jadi dia, Hmm. kenapa kira-kira lo ngelakuin, dan Hmm. apa perasaan lo kalau lo digituin. Selalu berpikir dua sisi, like Hmm. 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 Ya coba selalu betul. berpikir dua sisi. Karena kalau lo berpikir dari sisi lo sendiri, ya lo selalu benar. Hmm. Benar, benar, benar. Ya kayak nyokap suka gendong-gendong anaknya, anak ganteng, anak siapa ini, padahal anaknya nggak ganteng. Tapi karena dia anaknya, jadi ya gitu, ngerti gak? Jadi selalu ada pembenaran kalau lo ngelihat diri sisi lo sendiri. Cuma Lo dari selalu ada satu sisi. pembenaran, dan pembenaran, dan tanpa lo sadarin, itu malah bikin lo jatuh, lebih jatuh, lebih jatuh lagi. Dan pada saat lo jatuh, nggak ada orang lain yang paling effort. Nggak akan ada. Just family. I see. Oke, oke, oke. Melihat sesuatu dari dua sisi. Iya, itu banget sumpah kayak ya kalau bener banget kata kamu kalau misalnya dilihat dari satu sisi doang, misalnya ada suatu isu, terus misalnya isu A, terus habis itu aku cuma ngeliat isu itu dari sisi aku tanpa aku melihat dari orang lain, ya pasti aku bakal menganggap orang lain itu salah tanpa berusaha memahami Yes. dari sisi orang lain itu gimana ya nggak sih, untuk akhirnya bisa membuat penilaian yang objektif ya nggak sih. Yes, benar. Iya, kayak sama kayak kamu juga, aku juga suka kesel kalau misalnya ada orang yang belum apa-apa tapi misalnya udah komen aja dengan apapun yang aku tweet misal, atau enggak dengan apapun yang aku upload di YouTube, karena pernah tuh video YouTube aku ya kan, yang tapi yang aku ngomong sendiri gitu, bukan aku collab sama orang, dapat kayak aku pernah dapat kayak DM gitu kayak ini apaan sih, lu ngomong gini doang, lu ngomong apa sih, lu ngomong rubbish gitu, lu ngomong sampah apa, lu ngomong kayak nggak berguna apa, kayak hey ya ini kan ini di platform gue gitu kan, ini di channel gue, kalau misalnya emang lu membuat bantahan ya buatlah channel lu sendiri, omongin lah yang lebih yang lebih mendalam gitu loh, jangan kenapa lu malah nge-bash-nya itu ke gue. Jadi kayak
aku inget kayak kata seorang Habib gitu, Habib Jafar namanya. Itu ada tuh di kalau misalnya di channelnya MLI atau enggak di dalam konten apa Kultum Pemuda Tersesat gitu. Dia pernah bilang kayak gini, kalau misalnya kita kita melihat sesuatu yang salah misalnya kayak kemarin dia kasih contoh yang kartun yang apa sih Charlie Hebdo itu apa sih majalah gitu ya sih majalah yang buat karikatur yang menghina Nabi Muhammad ya gak usah ngejek gak usah ngehujat Charlie Hebdo-nya ya lu bikin kartun yang memuji Nabi Muhammad gitu untuk balance gitu ya nggak sih jangan karena kalau misalnya masalah kalau cuma dihujat doang ya nggak bakal selesai ya nggak sih malah seakan-akan nanti dia yang benar gitu bukannya dia yang salah malah dia yang benar karena dia dihujat-hujat terus jadinya ada pembenaran gitu loh tuh kan orang itu aja ngehujat berarti ya gue benar gitu ya nggak sih Betul. iya Betul. iya kayak kita punya kekesalan yang sama sebetulnya dan aduh aku seneng banget akhirnya bisa ngobrol sama kamu tentang ini gitu loh dan ya hopefully jangan berhenti sih ya nggak sih aku pesan aku ke kamu tuh jangan berhenti buat nyuarain hal-hal kayak gitu karena I know you are so smart gitu kan kayak ih aku tau nggak sih aku pas I'm not. pertama kali nggak pas No. pertama kali aku kenal kamu tuh kayak aku tuh kayak ada anggapan ini orang kayak smart banget gak sih kayak berani untuk ini smart dan berani istilahnya itu dua hal Anda impression yang Anda aku menjilat. Anda menjilat di platform Anda sendiri. bukan menjilat dong kalau menjilat tuh gini nih kalau menjilat tuh aku beda nih iya ampun Dira pas banget nih gue ajakin buat collab karena Dira itu tuh cantik Dira itu tuh good looking Dira itu udah good looking smart lagi itu baru aku menjilat itu baru aku Itu menjilat tuh bukan. Oh, ngatain. iya enggak maksudku tuh maksud aku tuh aku selalu ngajakin orang untuk collab itu ya karena simply because they are smart actually gitu loh tapi nggak pernah sadar aja orang-orangnya gitu loh kayak setiap orang yang aku You ajak itu smart. pasti smart aku yakin itu smart setiap orang yang aku ajak collab itu aja sih pokoknya intinya itu pujian aku juga kali bukan jilat ya itu pujian by the way I'm just kidding. iya yeah, I know your joke is kind of Oh, not. tapi tidak apa-apa karena aku tahu itu joke dan oke, Dira by the way makasih banyak dan aku harap dari kedepannya bisa collab untuk ngobrol yang lebih lama karena ini bakal seru banget sih untuk kali aja nanti ntar aku bisa dijadiin 2 episode gitu untuk ini dan semoga kamu lancar selalu dengan apa yang kamu lakuin dan ya yeah, have a good life dan Min. makasih juga buat Makasih penonton. juga. Iya, sama-sama. Makasih juga buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ntar, kamu mau sosial media kamu aku tantumin di itu nggak description buat nanti di follow gitu atau nggak? Oh jangan, oke. Soalnya Dira itu orangnya sangat private dan bisa ngajakin collab aja tuh adalah such a blessing gitu loh. Bisa ngajakin Dira collab karena selalu sibuk dan selalu menutupi akses untuk orang lain untuk bisa ngomong. Oke. Enggak canda-canda. Oke, bye. By the way, thank you Dira. Thank you. Have a good day. Have a good day too.